Hai guys, selamat datang di Division. Kali ini Division bakal menceritakan anime Yakusoku no Neverland atau The Promised Neverland yang rilis pada Januari 2019. Anime yang diangkat dari cerita manga ini berjumlah 12 episode dengan genre dark fantasy dan penuh misteri. Nah guys, sebelum masuk ke cerita, tolong bantu channel ini ya dengan subscribe, like, dan komentarnya. So, let's begin! Anime berfokus pada 3 karakter utama, yakni Emma, Rei, dan Norman, yang masih berusia sekitar 11 tahun. Mereka memiliki karakter dan keunggulan tersendiri, di mana Norman merupakan anak yang paling cerdas, tipe pemikir yang taktis saat menghadapi berbagai situasi. Rei adalah anak yang penuh perhitungan dan Emma adalah gadis atletis yang sangat energik yang selalu menomorsatukan kepentingan keluarganya. Mereka dibesarkan bersama di sebuah panti asuhan. Panti asuhan tersebut menampung banyak anak dengan rentang usia 3-12 tahun. Terlihat kehidupan anak-anak tersebut sangatlah diperhatikan. Mereka pun sangat terlihat sehat dan bahagia. Kegiatan sehari-hari mereka sudah terjadwal dengan sangat rapi. Mulai dari bangun tidur, waktu makan, belajar, istirahat, hingga mereka kembali tidur. Di sela-sela waktu bermain, anak panti tersebut seringkali bermain kejar-kejaran di sekitar halaman panti asuhan. Yang namanya panti asuhan, pasti ada seorang pengasuh yang menjaga dan merawat anak-anak tersebut. Ibu panti ini bernama Isabella, namun anak-anak biasanya memanggil dengan istilah Mama. Mama di sini digambarkan dengan sosok perempuan yang penyayang dan sangat diidolakan oleh anak-anak panti di sana. Kehidupan di panti tersebut sangatlah bahagia, hingga suatu hari panti asuhan menerima permintaan adopsi dari luar. Nah, anak yang akan diadopsi ini adalah Connie yang berusia 6 tahun. Malam itu, ia pun berpamitan dengan semua penghuni panti. Kemudian, Mama mengantarnya menuju ke pintu gerbang. Tak berapa lama, Emma menemukan boneka milik Connie yang masih tertinggal. Emma pun berniat untuk mengantarkan boneka tersebut kepada Connie. Emma yang ditemani Norman berlari sekencang mungkin menuju pintu gerbang, supaya mereka bisa mengejar Connie. Namun, sesampainya di pintu gerbang, mereka tidak menemukan apapun. Di dekat gerbang terdapat sebuah truk. Norman yang berpikir mungkin Connie masih ada di dalam truk, mencoba membuka truk itu. Sontak, Norman sangat terkejut menemukan Connie telah tewas di dalam truk itu. Tak lama kemudian, beberapa sosok keluar dari pintu yang tak jauh dari gerbang. Karena mendengar suara Emma dan Norman pun segera bersembunyi di bawah truk. Dan ternyata sosok yang keluar dari pintu bukanlah manusia, melainkan iblis pemakan manusia. Di sini Emma dan Norman menyadari bahwa tempat yang selama ini mereka tinggali bukanlah sebuah panti asuhan, melainkan peternakan manusia. Dan Mama yang mengurus mereka dengan penuh kasih sayang itu hanya petugas yang bekerja di bawah perintah iblis. Atau bisa juga dibilang Mama merupakan pengembala anak-anak itu nih guys. Jadi semua kasih sayang yang diberikan pada anak-anak itu semata-mata hanya untuk menjaga kualitas makanan. Apabila anak-anak merasa stres atau sedih, maka hal tersebut akan mempengaruhi rasa mereka. Selain itu, terdapat satu faktor yang paling penting yang mempengaruhi rasa, yaitu kecerdasan. Menurut cerita, bagian terenak dari manusia adalah otak mereka. Oleh karena itu, di dalam peternakan ada sistem tes kecerdasan yang bertujuan untuk menilai kualitas dari masing-masing anak. Anak yang memiliki kecerdasan tinggi disebut dengan istilah barang premium. Nah, barang premium ini akan dipanen ketika anak tersebut telah berusia 12 tahun. Oleh karena itu, mereka dengan kecerdasan tinggi akan dibiarkan hidup selama batas usia pemanenan. Setelah berhasil lolos dari koloni iblis penjaga itu, Emma dan Norman berhasil melarikan diri ke panti asuhan. Kemudian mereka berencana untuk melarikan diri bersama dengan anak-anak lainnya. Sementara itu, di pintu gerbang Mama menemukan boneka milik Connie yang terjatuh. Mama menyadari bahwa ada anak yang mengetahui tentang kebenaran dari panti asuhan. Nah guys, mulai dari sini pertarungan kecerdasan antara anak-anak melawan Mama akhirnya dimulai. Sepanjang perjalanan anime ini nanti akan diceritakan kehidupan Mama.
Mama Isabella bukanlah orang biasa, karena untuk menjadi seorang mama, mereka harus menjalani pelatihan terlebih dahulu. Mereka sudah terlatih bela diri, pertarungan kecerdasan maupun fisik, dan sebagainya. Dengan kata lain, anak-anak usia belasan tahun tidak akan mungkin bisa mengalahkan mama. Jadi, satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan pertarungan kecerdasan. Keesokan harinya Norman mencoba untuk menyelidiki seluruh area peternakan. Ketika mereka sampai di ujung ternyata ada dinding yang sangat tinggi. Namun di sekitar dinding tidak ada penjagaan sama sekali. Para iblis dan mama menganggap anak-anak tidak akan bisa memanjat dinding tersebut. Selain itu, di dalam tubuh anak-anak ternyata sudah terpasang alat pelacak. Untuk melarikan diri dari peternakan, mereka pun harus memikirkan banyak sekali cara, yaitu cara untuk memanjat dinding, menghindari alat pelacak, bagaimana caranya untuk memberitahukan kebenaran tentang panti asuhan kepada anak-anak yang lain, serta membawa mereka kabur dari sana. Dan satu hal lagi, meskipun mereka berhasil keluar, mereka masih harus memikirkan cara untuk bertahan hidup. Mereka tidak mengetahui bagaimana kehidupan di luar panti sana. Yang mengetahui kebenaran tentang panti asuhan adalah Norman, Emma, dan Ray. Untuk memanjat dinding tersebut, mereka berencana untuk menggunakan tali yang terbuat dari kain. Dan mereka juga harus mencari tahu bagaimana cara menghindari alat pelacak. Ray adalah anak yang cerdas dalam bidang teknologi. Untuk itu, mereka memberi tanggung jawab ini padanya. Keesokan harinya, Mama merekrut seorang asisten baru yang bernama Suster Crone. Masalah ketiga anak itu bertambah, gerak mereka semakin terbatas berkat kehadiran Suster Crone. Pada malam harinya, Mama memberitahu Suster Crone bahwa ada anak yang telah mengetahui rahasia dari panti asuhan itu. Bahkan, Mama juga sudah mengetahui siapakah anak yang mengetahuinya. Oh ya guys, di dalam aturan, sebenarnya jika ada anak yang mengetahui rahasia tentang panti ini, mereka harus segera dikirim untuk dijadikan santapan ataupun dibunuh ya guys. Namun, Mama memilih untuk diam karena Mama ingin menjaga reputasinya sebagai mama terbaik. Kemudian, Mama meminta Crone untuk mengawasi mereka. Suatu hari, panti asuhan menerima anak baru yang berusia 3 tahun. Emma pun memanfaatkan hal ini untuk mencari tahu di mana keberadaan alat pelacak itu diletakkan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap bocah itu, Emma berhasil menemukan alat pelacak yang terpasang di telinga anak tersebut dan segera memberitahu yang lain dan memikirkan cara bagaimana melepaskan alat tersebut. Seperti hari biasanya, anak-anak bermain kejar-kejaran. Namun, kali ini Emma sengaja mengajak mereka bermain untuk mempersiapkan anak-anak ketika rencana kabur dimulai. Hal ini dilakukan karena Mama dan Suster Crone tidak akan curiga sama sekali. Meskipun demikian, Norman mencurigai bahwa Mama memiliki mata-mata di antara anak-anak tersebut. Dan Mama akan menerima informasi tentang apa yang anak-anak coba lakukan setiap harinya. Kemudian, Norman membuat suatu rencana untuk menemukan mata-mata tersebut. Akhirnya, mereka memberitahu kebenaran tentang panti asuhan kepada Dawn dan Hilda. Mereka juga memberitahu rencana untuk melarikan diri. Di sini Norman memberitahu mereka tempat di mana dia menyembunyikan tali yang nantinya akan digunakan untuk kabur. Di sini Norman memberitahu mereka dua tempat yang berbeda. Dia memberitahu Dawn bahwa talinya ada di bawah kasur milik Norman. Sedangkan Gilda diberitahu bahwa tali tersebut disimpan di langit-langit yang ada di toilet. Jika salah satu tali menghilang, maka merekalah mata-matanya. Namun selain Dawn dan Gilda, ternyata Norman mencurigai Ray. Norman pun sengaja membuat jebakan untuk Ray dengan menjadikan Dawn dan Hilda sebagai pemancingnya. Dan dugaan Norman pun benar, ternyata Ray adalah mata-mata Mama. Meskipun demikian, ternyata Ray memiliki alasan tersendiri mengapa ia menjadi mata-mata. Ternyata sejak awal Ray sudah mengetahui kebenaran tentang peternakan itu. Dan ternyata Ray yang membuat rencana agar Emma dan Norman mengetahui kebenaran yang ada di panti asuhan dengan sengaja membiarkan boneka Connie tertinggal. Selain itu, Ray juga sengaja mengajukan diri sebagai mata-mata Mama untuk merencanakan pelarian diri. Ray berpikir jika dia menjadi mata-mata, maka dia tidak akan segera dikirim kepada iblis. Selain itu, dengan menjadi mata-mata, Ray bisa meminta hadiah atas pekerjaannya. Ray pun meminta barang-barang dari luar yang tidak ada di peternakan. Ray melakukan hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang dunia luar. Ternyata semua peristiwa dan rencana telah dilakukan Ray sejak awal.
Seiring berjalannya anime ini, terungkap juga mengapa Rei mengetahui semua kebenaran tentang panti asuhan ini. Ternyata, Rei merupakan anak kandung dari Mama. Selain itu, Rei juga mempunyai ingatan pada saat ia masih balita. Dengan kata lain, ia mengetahui keberadaannya sebelum dia dimasukkan ke dalam peternakan itu. Mereka bertiga kembali berdiskusi tentang dunia luar. Emma menemukan buku petunjuk tentang keberadaan dunia luar, di mana buku tersebut di dalamnya terdapat simbol burung hantu. Selain itu, di situ juga tertera nama William Minerva. Nah, tidak hanya simbol dan nama, namun di dalam buku tersebut juga terdapat kode Morse. Mereka pun menyimpulkan bahwa masih ada peradaban manusia di luar sana, dan salah satu manusia tersebut adalah William Minerva. Keesokan harinya seperti biasa, mereka berdiskusi tentang rencana pelarian di halaman peternakan. Namun, tiba-tiba saja Suster Crone muncul di hadapan mereka dan mengetahui semua rencana mereka. Di luar dugaan, Suster Crone justru ingin bekerja sama dengan mereka. Suster Crone melakukan itu karena ia ingin menyingkirkan Mama dan menggantikan posisinya di sana. Di sini, Suster Crone menceritakan sistem peternakan itu. Suster Crone menjelaskan bahwa bagi anak perempuan yang berusia 12 tahun, ketika mereka dikirim kepada iblis, mereka akan diberi dua pilihan, yakni menjadi makanan iblis atau mereka bisa mengabdi kepada iblis, melahirkan anak, dan menjadi mama. Keesokan harinya, Mama memberikan surat panggilan dari atasan pada Suster Crone, karena ternyata Mama telah mengetahui semua rencana Suster Crone dan berhasil menyingkirkannya. Keesokan harinya, Norman dan Emma berencana untuk menyelidiki sesuatu sebelum mereka melakukan percobaan pelarian diri pertama. Mereka menguji apakah tali yang mereka buat sudah bisa digunakan untuk memanjat dinding. Selain itu, mereka ingin menyelidiki apakah ada sesuatu di balik dinding seperti contohnya penjaga atau penghalang lain. Mama yang mengetahui rencana ini tentu saja tidak akan membiarkan mereka. Mama mengawasi mereka melalui alat pelacaknya. Hal ini rupanya telah diantisipasi oleh ketiga anak tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Ray akan berusaha mengalihkan perhatian Mama. Namun semuanya sia-sia saja karena Mama sudah mengetahui rencana mereka. Bahkan kini Mama sudah tahu bahwa Ray sudah berbohong kepadanya. Mama pun bergegas menuju ke tempat Norman dan Emma. Meskipun sudah ketahuan Norman dan Emma masih belum menyerah, Emma memutuskan untuk menghalangi Mama sedangkan Norman memanjat dinding. Namun Mama dengan sangat mudah mematahkan kaki Emma dan teriakan Emma membuat Norman berhenti dan menyerah. Setelah kejadian tersebut, Norman diputuskan untuk segera dikirim kepada iblis. Emma dan Ray memikirkan cara membuat Norman melarikan diri. Ray memberikan alat pelacak pada Norman karena kaki Emma yang sedang terluka dan waktu normal untuk dikirim segera semakin dekat. Norman harus melarikan diri sendirian, lalu bersembunyi di hutan yang ada di balik tembok sampai kaki Emma sembuh. Setelah itu, barulah mereka bisa melarikan diri bersama-sama. Namun permasalahan baru akan muncul. Jika Norman berhasil melarikan diri, maka akan ada satu anak yang menggantikan Norman untuk dikirim kepada iblis. Norman tinggal diam. Ia memikirkan cara bagaimana agar mereka semua bisa tetap melarikan diri. Keesokan harinya, Norman segera menjalankan rencana. Ia menggunakan tali dan berhasil memanjat dinding. Namun, setelah berhasil sampai di atas, Norman memutuskan untuk kembali ke peternakan. Tentu saja hal ini membuat Ray dan Emma sangat marah. Meskipun demikian, Norman memutuskan untuk kembali karena Norman justru ingin menyelamatkan mereka semua. Norman mendapat informasi terkait apa yang ia temukan ketika sampai di puncak dinding. Norman juga menggambar denah seluruh area peternakan dan mengetahui bahwa mereka bukan satu-satunya. Kemudian, tibalah waktunya pengiriman Norman. Mama berjalan bersama Norman menuju ke pintu gerbang. Emma dan Ray sangat terpukul. Sesampainya di sana, Norman diminta untuk masuk ke sebuah ruangan. Oh ya guys, di sini masih menjadi misteri nih, apa yang selanjutnya terjadi dengan Norman. Beberapa bulan telah berlalu, kini tibalah waktu pengiriman Ray. Malam hari sebelum pengiriman, Norman dan Emma merencanakan untuk melarikan diri bersama. Ray merencanakan untuk membakar rumah bersama dengan dirinya untuk menarik perhatian Mama. Nah, ketika Mama sibuk memadamkan api, momen itulah yang akan digunakan Emma dan anak lain untuk lari. Namun, Emma yang mengetahui Norman akan
Rei akan mengorbankan dirinya, langsung menghalau rencana yang dibuat oleh Rei. Semua rencana Rei itu diketahui oleh Emma melalui surat yang diberikan Norman sebelum Norman pergi. Norman sebenarnya sudah tahu rencana Rei sejak awal, yaitu Rei akan membakar dirinya sendiri supaya anak-anak lain bisa melarikan diri. Akhirnya rencana untuk membakar rumah masih dilakukan, namun mereka mengganti potongan daging dan rambut untuk menimbulkan aroma seperti manusia yang terbakar. Selain itu, Emma dan Rei juga memotong telinganya sendiri. Hal ini untuk menghentikan pelacakan yang tertanam pada kuping mereka. Rencana mereka berhasil dengan cukup baik. Selagi Mama sibuk dengan api, Emma dan beberapa anak lainnya telah berhasil memanjat dinding. Oh ya guys, dalam pelarian ini ternyata tidak semua anak bisa ikut melarikan diri ya. Anak-anak yang berusia di bawah 4 tahun masih tinggal di peternakan. Namun hal ini sudah direncanakan oleh Emma. Emma memberitahu kebenaran kepada satu anak berusia 4 tahun yang bernama Phil. Hal ini dilakukan Emma karena Phil adalah anak yang sangat pintar. Emma meminta Phil menjaga anak lainnya hingga Emma berhasil memikirkan cara kembali ke sana dan membebaskan anak lainnya. Emma tahu waktu permainan anak itu setidaknya membutuhkan waktu 2 tahun. Mama menghubungi markas pusat sehingga para iblis memperketat penjagaan di sekitar area jembatan. Mereka mengira bahwa anak-anak akan melarikan diri melalui jembatan. Namun ternyata tidak. Emma, Rei, dan anak-anak menyeberangi tebing dengan cara meluncur dengan menggunakan tali, dan pada akhirnya mereka berhasil keluar dari peternakan. Nah guys, bisa dilihat anime ini masih banyak banget nyimpan misteri. Apa yang terjadi setelah melarikan diri? Bagaimana nasib Norman? Bagaimana Phil dan anak lainnya yang masih di panti dapat bertahan? Bagaimana nasib Mama dan hal lainnya? Nah, rencananya anime ini bakal ada season 2-nya nih di tahun 2021. Nah guys, berhasilnya mereka keluar dari peternakan itu menjadi penutup dari anime Yakusoku Neverland Season 1. So, oke deh, sekian pembahasan dari Division. Bagi kalian yang mau request anime atau film, boleh banget tinggalkan saran kalian di komentar ya. See you in the next video. Terima kasih.